kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami umat-Mu berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk menikmati lawatan-Mu. Kami rindu untuk mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Dan kami rindu firman-Mu akan menjadi pegangan dan menjadi rema buat kami pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami semua dilayakkan untuk masuk dan menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang juga ada di rumah beribadah online di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, dan yang sedang dalam perjalanan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan urapi kami semua, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami dan bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah mereka semua melayani bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan urapan dan kuasa dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beracaralah bersama-sama dengan kami, karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Saya mengatakan sukacita pada saat pagi hari ini. Sambil katakan haleluya. Haleluya. Api kemuliaan yang tercurah dari surga.
perasaan kami pada pagi hari ini, sehingga sementara benih firman-Mu ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Tetapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sangat terbatas. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2021. Waktu berlalu begitu cepat. Dan pada pagi hari ini sehubungan dengan tema bulanan kita, sepanjang tahun ini kita berbicara tentang keluarga. Dan bulan lalu kita berbicara mengenai keluarga yang sehat. Dan hari ini dan bulan ini kita masih berbicara tentang keluarga yang sehat. Tetapi kita akan lebih berfokus kepada keluarga yang sehat secara rohani. Kenapa saya mengatakan saya memberikan waktu 1 bulan untuk kita berbicara mengenai keluarga yang sehat secara rohani? Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata dengan karunia-karunia Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, mengapa kita perlu mengembangkan, dan hari ini saya akan berbicara mengenai disiplin rohani. Kita perlu di dalam keluarga dan di dalam kehidupan pribadi kita mengembangkan yang namanya disiplin rohani. Mengapa kita perlu mengembangkan disiplin rohani, saudara? Karena ternyata dari pembacaan kita tadi dari Korintus itu dikatakan bahwa ternyata kita ini manusia, ada yang namanya manusia duniawi, yaitu tubuh jasmani kita, dan ada manusia rohani, yaitu rohani kita. Jadi kita ini adalah manusia jasmani karena kita hidup di dunia ini. Kita hidup secara jasmani yang punya keinginan-keinginan, dan keinginan-keinginan itu adalah keinginan-keinginan daging. Tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan adalah manusia rohani. Jadi kita perlu mengembangkan yang namanya manusia rohani kita. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan manusia duniawi tidak dapat menerima hal-hal yang bersifat rohani. Saya akhirnya semakin menyadari kenapa, saudara, waktu kita membaca Alkitab itu adalah sesuatu yang rohani. Kenapa waktu kita membaca Alkitab, siapa yang kalau baca Alkitab matanya melek, saudara? Maksudnya tidak pernah ngantuk. Karena kita ini membaca Alkitab dengan manusia jasmani kita, manusia duniawi kita, dan Alkitab mengatakan manusia duniawi tidak dapat menerima yang sifatnya rohani. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dengan kita menjadi anak-anak Tuhan, kita diberi kemampuan sehingga kita diberi oleh Roh Allah,
sehingga kita juga selain manusia duniawi, kita juga manusia rohani. Amin, saudara. Katakan, saya manusia rohani. Saya juga manusia duniawi, tetapi bukan hanya manusia duniawi, dan saya adalah manusia rohani. Nah, itu sebabnya saudara, supaya kita dapat mengerti, kita dapat menerima, kita dapat memahami hal-hal yang bersifat rohani, maka kita perlu mengembangkan manusia rohani kita dengan cara melatih disiplin rohani. Kalau jasmani kita latih, ada disiplin. Kita olahraga supaya bentuk badan kita bagus. Kita olahraga, kita makan nasi, makanan itu supaya tubuh kita sehat. Itu manusia jasmani kita. Tetapi kita juga perlu melatih manusia rohani kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kita punya tubuh jasmani dan rohani, maka Rasul Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang kulakukan ternyata sebaliknya. Aku menginginkan hal-hal yang mulia dalam hidupmu, tapi kenyataannya yang aku lakukan adalah ini. Dan itu sebabnya kita perlu berjuang untuk mengembangkan manusia rohani kita, supaya kita memiliki kehidupan kerohanian yang sehat. Amin. Saudara mau sehat secara rohani? Saya mau sehat secara rohani. Saya mau sehat dan orang berani bayar mahal untuk bisa sehat secara jasmani, saudara. Kalau orang pergi ke fitness, tujuannya untuk apa? Supaya jasmaninya, bentuknya, badannya bagus, tubuhnya sehat. Mereka bayar 1 jam, bayar berapa kalau ke fitness? Supaya badannya bagus, supaya sehat. Mereka rela diet dan mereka pergi konsultasi dengan dokter yang harus bayar jutaan demi mendapatkan kesehatan jasmaninya. Tetapi relakah kita meluangkan waktu kita untuk mengembangkan kehidupan manusia rohani kita, supaya kita pun sehat secara rohani? Dan hari ini saya ingin mengajak, bulan ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama mengembangkan manusia rohani kita. Tapi ibu dari tadi ngomong manusia rohani itu ciri-cirinya apa? Saudara, kalau kita kembali di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam ayat ini dikatakan waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan gambarnya. Tetapi karena dosa merusak gambar Allah itu, makanya sekarang yang lebih dominan di dalam kehidupan kita, kalau di luar Kristus, maka yang dominan menjadi keinginan kita adalah keinginan daging. Contohnya, siapa yang pernah mengajar anaknya untuk bohong? Mengajar bilang, nah kamu harus belajar bohong ya. Tidak perlu saudara. Tapi dengan sendirinya anak itu bisa bohong, betul? Siapa yang pernah mengajar anaknya untuk melawan orang tua? Yang ada kita ajarkan jangan melawan orang tua, hormati orang tuamu. Tapi kenyataannya tanpa diajarin
Nah, itu sebabnya kita perlu, dosa itu sudah merusak ciptaan Allah. Dosa itu sudah merusak kodrat kita sebagai manusia, sehingga kita tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah. Nah, supaya bagaimana caranya ciri manusia rohani? Artinya kita harus berjuang, berusaha supaya pada akhirnya kita menjadi seperti Allah, seperti ciptaan yang semula, serupa dan segambar dengan Allah. Mungkinkah kita menjadi seperti itu? Tuhan mengatakan kita perlu berjuang. Makanya ada lagu, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Tuhan mau supaya kita berusaha untuk mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak di dalam kehidupan kita. Ciri manusia yang lain yang digambarkan di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 21 sampai 22 kebalik, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, ini adalah ciri manusia rohani. Nah, Tuhan mau supaya ciri-ciri ini kembali di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini diberikan, Alkitab ini diberikan untuk menuntun kita supaya pada akhirnya kita kembali kepada ciptaan yang semula. Mungkinkah? Dengan kekuatan kita sendiri mustahil. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, kita selangkah demi selangkah menjadi lebih seperti Yesus. Amin, saudara. Katakan, aku mau seperti Yesus. Aku mau kembali mengembangkan manusia rohani saya, supaya di dalam kehidupan kita jangan yang dominan adalah manusia duniawi kita, tetapi yang lebih dominan dalam hidup kita adalah manusia rohani kita. Nah, bayangkan saudara, saya mengajak merenungkan ini sejenak saudara renungkan. Kalau seandainya di dalam keluarga kita, semua anggota keluarga berjuang dan berusaha untuk mempraktekkan buah roh ini, memiliki dan mengembangkan di dalam kehidupan berkeluarga, saudara bisa bayangkan kira-kira keluarga kita akan menjadi seperti apa? Suasana di rumah kita akan menjadi seperti apa? Saudara merindukan keluarga seperti itu? Kira-kira kalau semua anggota keluarga berusaha untuk mempraktekkan ini, ada keributan nggak di rumah? Ada pertengkaran nggak di rumah? Ada perselingkuhan nggak di rumah? Ada kebohongan nggak di rumah? Tidak, saudara. Oleh karena itu, di dalam satu rumah tangga, keluarga, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengembangkan manusia rohani kita melalui disiplin rohani. Apa sih disiplin itu? Disiplin rohani itu apa sih? Waktu saya belajar, saudara, saya menemukan bahwa ternyata Alkitab mencatat bahwa ada dua jenis disiplin rohani. Jenis disiplin rohani yang pertama adalah jenis disiplin rohani kolektif. Artinya secara bersama-sama kita mendisiplin kerohanian kita melalui komunitas yang ada, melalui keluarga kita, melalui berjemaat, melalui kelompok-kelompok kecil yang ada. Kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi
melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Di sini dikatakan, marilah kita, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Beribadah bersama-sama di dalam satu komunitas itu adalah disiplin rohani secara kolektif. Dan firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Jadi sebenarnya saudara, dengan adanya corona, ini salah satu cara iblis untuk membuat kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah secara kolektif. Iblisnya senang. Oh, kita masih dikatakan, oh iya, saya bersekutu di rumah beribadah secara kolektif. Puji Tuhan kalau itu kita lakukan dengan benar. Tapi masalahnya adalah orang ibadah online. Apakah betul-betul kita ibadah online atau nonton ibadah? Karena kalau kita ibadah online, kadang saya harap yang di sini tidak, jemaat Hosana tidak, tapi nonton ibadah online kadang sambil putar HP-nya sambil masak. Oh, lagi ibadah nih. Itu bukan ibadah online, itu nonton ibadah online. Ibadah online artinya kita beribadah bersama-sama, betul-betul kita mempersiapkan diri, sudah mandi seperti kalau kita mau ke gereja, kita duduk di satu tempat khusus untuk ibadah atau ruang keluarga. Waktu memuji kita memuji Tuhan, waktu disuruh berdoa kita berdoa, waktu menyembah kita menyembah, itu ibadah online. Tapi kalau kita hanya lihat sambil kita ngobrol, itu bukan ibadah online. Duduk sama-sama satu keluarga, tapi sambil putar di TV. Sekarang kan canggih ya, dari HP bisa disambung ke TV, jadi kita bisa duduk nonton di situ sama-sama, tapi sambil ngobrol, berdiri keluar masuk itu nonton ibadah. Nah, jadi salah satu hal yang bisa dirampas dari kita adalah disiplin rohani secara kolektif. Itu sebabnya saudara, waktu ada kesempatan untuk bisa ibadah secara bersamaan, saya cepat-cepat langsung pergi mengurus ke kantor kecamatan supaya dapat izin, karena saya tidak mau kehilangan kesempatan itu. Nah, tetapi hari ini saya tidak akan bahas mengenai disiplin rohani secara kolektif. Tetapi di sini dikatakan, ayat yang di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati. Jadi disiplin rohani secara kolektif itu juga di dalamnya saling menasehati satu sama lain. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kita ingatkan, kita nasehati. Itu perlunya kita ada di dalam komunitas, kelompok-kelompok kecil, supaya kalau ada saudara kita yang melakukan, kita tahu ada sesuatu yang tidak benar, kita ingatkan. Di sini dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Kapan sih hari Tuhan itu? Kapan sih hari Tuhan mendekat? Alkitab mengatakan tidak pernah ada yang tahu kapan hari Tuhan Yesus datang kembali. Mungkin kita mengatakan, oh saya tidak tahu kapan Yesus datang, tidak apa-apa. Tetapi yang jelas bahwa hari Tuhan itu semakin mendekat kepada kita. Kenapa? Kok semakin mendekat? Contohnya, umur kita setiap hari bertambah. Jadi kalau bukan Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, bukan Tuhan yang datang, kita yang datang kepada Tuhan. Karena waktu kita dipanggil Tuhan, kita yang ke sana. Berarti kapanpun dan siapapun, hari Tuhan semakin mendekat kepada kita, bukan? Kalau jangka umur saya 70 tahun, sekarang saya berumur 58. Ya, sekarang saya sudah umur 58. Bulan ini saya 58. Bulan depan. Itu berarti saya semakin mendekati
konsentrasi kepada deadline saya, berarti hari Tuhan itu semakin mendekat buat saya. Jadi mari kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Mari kita mendisiplin diri kita secara kolektif. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan apa sih jenis disiplin yang kedua. Jenis disiplin yang kedua adalah disiplin rohani secara pribadi. Disiplin rohani secara pribadi. Yang pertama adalah, jadi ada 4 disiplin rohani yang saya ungkapkan secara umum hari ini. Tetapi pengkhotbah berikutnya akan melanjutkan ini, ambil satu poin demi poin. Disiplin rohani yang pertama yang saya akan bahas dan kita mau bahas sepanjang minggu bulan ini adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Disiplin rohani yang pertama untuk kita mengembangkan manusia rohani kita adalah kita harus melakukan disiplin rohani. Dan disiplin rohani yang pertama yang saya ingin bahas adalah merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang selalu yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, orang itulah yang akan berbahagia. Siapa yang mau berbahagia, keluarganya berbahagia? Siapa yang rindu keluarganya bahagia? Ya nggak ada, hanya sedikit ya, setengah-setengah kerinduannya saudara. Tidak saudara. Pasti kita semua merindukan keluarga yang bahagia. Dan firman Tuhan memberikan kuncinya. Berbahagialah orang. Jadi kalau kita mau keluarga kita berbahagia, mari kita bersama-sama secara kolektif berusaha setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, ini saya harap nanti pengkhotbah berikutnya akan membahas lebih dalam bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Karena penelitian mengatakan bahwa apa yang selalu kita renungkan, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Kalau yang kita renungkan selalu uang, maka kita akan menghabiskan waktu kita untuk cari duit dan apapun caranya akan kita lakukan. Kalau yang kita renungkan adalah pacar, maka yang akan kita lakukan bagaimana caranya supaya saya selalu ketemu dengan pacar. Kalau yang kita renungkan bagaimana keluargaku, bagaimana supaya keluargaku bahagia, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan supaya keluarga kita bahagia. Nah, kalau yang kita renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan, maka otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Amin saudara. Disiplin rohani yang pertama adalah merenungkan Taurat Tuhan. Tapi bagaimana cara merenungkannya akan dibahas selanjutnya. Disiplin rohani yang kedua, berdoa dan menyembah Tuhan. Berdoa dan menyembah Tuhan itu adalah salah satu disiplin rohani kita.
Sebelum saya lanjut ke sini, saya ingat Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia jasmani kita hidup dari roti, tapi manusia rohani kita hidup dari firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, makanan rohani kita supaya kita sehat adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Hanya baca akan berlalu begitu saja. Direnungkan itu akan nyantol sedikit dalam hati kita. Direnungkan dan dilakukan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan penelitian juga mengatakan, suatu yang kita lakukan secara terus-menerus, bahkan dia katakan 40 kali kita melakukan sesuatu secara rutin, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi kalau mau melatih sesuatu, lakukanlah terus-menerus, walaupun mungkin harus memaksakan diri. Karena apa? Tubuh kita nggak mau, saudara, tetapi kita mau mendisiplin rohani kita dengan baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dan menyembah Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, maka kita akan diubahkan. Musa, waktu dia naik ke gunung, dia bertemu dengan Tuhan selama 40 hari di atas. Maka waktu dia turun, wajahnya berubah, karena wajahnya penuh dengan sukacita. Karakter kita akan diubahkan waktu kita mengembangkan disiplin rohani kita, yaitu doa, dan penyembahan. Yang ketiga, belajar berpuasa. Puasa adalah disiplin rohani kita. Puasa, saya mencoba untuk mencari definisi tentang puasa, saudara. Dan saya lupa, saya kutip dari siapa itu, dia mengatakan begini. Dan ini saya bahas waktu kita doa puasa. Puasa adalah belajar untuk menahan keinginan-keinginan, bahkan kebutuhan jasmani kita, supaya kita menaklukkan keinginan-keinginan jasmani kita di bawah keinginan manusia rohani kita. Jadi puasa bukan hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa berarti kita menaklukkan keinginan-keinginan kita, bahkan kebutuhan jasmani kita pun kita taklukkan supaya kita membangun manusia rohani kita. Waktu saya mendapatkan definisi ini, saudara, saya akhirnya menemukan bahwa puasa itu bukan hanya soal makan dan minum. Dan kita juga mengatakan puasa bukan soal makan dan minum. Kalau ada keinginan-keinginan kita yang sangat mendominasi hidup kita dan kita berusaha untuk menahan dan tidak melakukannya, itu berarti kita berpuasa. Coba kita renungkan, yang paling menyita waktu kita sepanjang hari apa? Selain kalau yang namanya pegawai, yaitu kewajibannya untuk harus bekerja. Tetapi ada yang lain yang bukan merupakan kewajiban kita, tetapi menyita waktu kita sepanjang hari. Mungkin berbeda setiap generasi. Kalau saya bertanya kepada generasi yang muda, apa yang paling banyak menyita waktu kalian? Ini yang muda-muda sepanjang hari. Halo? Handphone. Waktu kalau bisa dihitung-hitung, bahkan di kerjaan pun mungkin ada waktu sedikit ini aja langsung pegang HP. Bisa nggak kita berpuasa tidak pegang HP beberapa jam? Kecuali yang memang pakai HP untuk kerja, itu lain cerita. Kemarin di grup KKA Ibu Simamora ada ini, perlu nggak kita pakai HP atau bagaimana? Bagus nggak kita? Bagaimana
yaitu ilmu pengetahuan di sana, firman Tuhan di sana. Alkitab kita bukan bisa di HP, tetapi melalui HP juga itu kita bisa rusak karena di sana juga yang jahat-jahat ada. Bagaimana kita menggunakannya? Bisa nggak kita berpuasa tidak pegang HP? Berpuasa pegang HP hanya untuk baca firman Tuhan, boleh nggak? Itu berpuasa. Yang ibu-ibu, kira-kira waktu yang terbanyak menyita ibu-ibu apa? Waktu ibu-ibu apa? Ya? Masak atau ngopi? Sinetron katanya. Bisa nggak kita berpuasa tidak nonton sinetron selama 2 hari? Tidak nonton sinetron kesukaannya India. Kalau sudah buka film India nih, bersambung terus. Akhirnya waktu kita habis di depan TV untuk nonton film India. Bisa nggak kita ukurannya itu? Saya sekarang berkewenangan, saudara. Karena dulu kalau TV di kamar kami itu nyala dari pagi sampai malam, sampai paginya lagi, karena TV nggak bisa tidur kalau tidak ada suara. Puji Tuhan, sekarang sudah tidak. Jadi sekarang saya berkewenangan, jarang sekali nonton TV. Tapi itu juga salah, saudara, karena kita perlu nonton TV untuk tahu berita. Kadang nggak sempat. Kalau waktu kita terbanyak untuk mengurus makanan, maka kita berpuasa tidak makan, supaya waktu kita untuk mengurus makanan ini kita pakai untuk mencari Tuhan. Makanya banyak orang berpuasa bahkan mengidentikan puasa itu adalah tidak makan. Padahal sebenarnya bukan soal makan dan minumnya saja. Dalam Alkitab orang puasa tetap makan kok. Tapi ada macam-macam puasa. Ada puasa yang memang puasa total, nggak makan, nggak minum. Nggak salah. Ini puasa menurut versi Alkitab, menurut keyakinan kita. Yang berikut, bisa nggak kita puasa tidak ketemu pacar 1 minggu? Bisa. Nah itu puasa. Puasa artinya menahan keinginan-keinginan kita, bahkan kebutuhan, dan menaklukkannya di bawah keinginan manusia rohani kita, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang berikut, yang terakhir, disiplin rohani yang terakhir, meminta karunia bahasa roh dan melatihnya. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 12 sampai 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, membangun manusia rohani kita sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ternyata bahasa roh itu adalah tujuannya untuk membangun kehidupan rohani kita. Sementara bernubuat itu bermanfaat untuk membangun disiplin rohani komunitas, membangun jemaat. Kita saling membangun. Itu fungsi dari nubuat. Tetapi bahasa roh untuk membangun diri kita sendiri. Nah, jadi waktu kita berdoa secara pribadi, mari kita berusaha untuk
melatih bahasa roh kita, bukan dipelajari ya. Karena itu nggak bisa dipelajari, tetapi dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Menggunakannya. Setiap bahasa hanya akan kita bisa fasih menggunakannya, memakainya kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris dari SD sampai sekarang, tapi saya masih sangat kaku untuk berbahasa Inggris karena jarang dipakai. Ya, sama ya, Pak Yusak, kasih bahasa Inggris Pak Yusak. Enggak, belajar bahasa Inggris dari kapan Pak? Dari SMP. Kalau saya dari SD. Pak Hussein, belajar bawa mobil kapan Pak? Sudah 18 tahun baru belajar bawa mobil. Tapi lancar gak bawa mobil Pak? Lancar karena dipakai terus. Sesuatu yang kita latih terus akan menjadi bagian dari hidup kita. Tapi saya kan belum terima bahasa roh, makanya rindukan itu, minta kepada Tuhan. Amin. Apakah semua orang bisa? Bisa. Wong Tuhan bilang kok, setiap orang yang meminta akan diberi. Nah, persoalannya kenapa banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sudah diberikan kepadanya? Karena dia menggunakan logikanya, akal sehatnya, menggunakan pikirannya untuk berpikir, kalau saya ngomong begini nanti orang bilang apa ya? Nah, itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa menerima bahasa roh. Ya. Nah, bahasa roh itu sangat penting untuk kita gunakan di dalam doa-doa pribadi kita. Boleh nggak kita pakai bahasa roh di dalam ibadah bersama? Boleh, tetapi harus dikontrol. Waktu kita berdoa, kita bisa menggunakannya. Tetapi jauh lebih bermanfaat bahasa roh itu kita pakai waktu kita berdoa secara pribadi. Tetapi di dalam ibadah-ibadah boleh juga. Tetapi kalau ada yang berbahasa roh, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian, supaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi bernubuat seperti saya sedang berkhotbah ini adalah salah satu model pernubuatan. Ya. Menasihati, karena di sini dikatakan bernubuat itu tujuannya menasihati, membangun satu sama lain. Nah, jadi latihlah yang belum menerima karunia bahasa roh, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan itu kepada kita, karena itu karunia. Karunia yang dijanjikan kepada setiap orang percaya. Yang sudah menerimanya, latihlah digunakan itu setiap saat di doa-doa kita di rumah. Di dalam ibadah juga boleh, tapi sekali lagi dalam ibadah bersama itu perlu dikontrol. Ya. Jadi ini 4 disiplin rohani yang harus kita kembangkan. Yang pertama, baca dan renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena apa yang kita renungkan itulah yang akan kita lakukan. Yang kedua, membiasakan diri berdoa dan menyembah Tuhan. Doa dan penyembahan setiap hari. Yang ketiga, belajar berpuasa. Dan yang keempat, mengembangkan bahasa roh, melatih bahasa roh yang Tuhan sudah kasih. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ternyata puasa itu juga sangat bermanfaat untuk tubuh jasmani kita. Ada seorang penerima hadiah Nobel meneliti bahwa kalau kita berpuasa menahan lapar, maka karena sel-sel di dalam tubuh kita itu tetap
kita bisa membuat satu sistem atau memprogramkan sekali seminggu berpuasa tidak makan. Itu untuk jasmani kita. Itu juga akan menjadi sangat bagus kalau kita memprogramkan sekali seminggu berpuasa secara rohani. Mungkin sekali seminggu kita puasa terhadap HP. Sekali seminggu kita berpuasa tentang sesuatu. Mungkin sekali seminggu berpuasa tidak makan. Nah, saya harap sekali lagi pengkhotbah berikutnya akan mengembangkan topik-topik supaya kita semakin betul-betul mengembangkan manusia rohani. Mari kita tunduk kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada satu pujian yang akan kita naikkan pada hari ini. Pujian itu mengatakan, "Ku mau seperti-Mu Yesus." Kita adalah bejana tanah liat yang setiap saat dibentuk oleh Tuhan. Tetapi seringkali karena keinginan-keinginan kita, maka kita tidak ikut kepada pembentukan Sang Penjuru. Kita melakukan apa yang kita mau sehingga keinginan daging kita layak dominan. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana.
sambil kita nyanyikan pujian pada satu bukti jauh dari sini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk perjamuan Bapak Surgawi, terima kasih Bapak buat pengorbanan. Saat ini kami akan kembali memperingati hari di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Karena perjamuan kudus ini merupakan salah satu bagian dari kebutuhan rohani kami untuk mengembangkan manusia rohani kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan, sehingga setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya akan pulang dengan kemenangan dan sukacita, dan diberi kemampuan untuk mengembangkan manusia rohani kami dengan berdisiplin berdiri di dalam hal-hal kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri sambil saudara memegang roti di tangan kanan saudara. Saudara mengangkatnya dan lihatlah dengan iman saudara bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita mempersiapkan cawan di tangan kanan kita, kita mengangkatnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia tidak sedang mencari manusia jasmani kita. Dia tidak mencari manusia duniawi kita. Tapi yang Dia cari adalah manusia rohani kita. Dan apakah iman kita, manusia rohani kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohaniku semakin bertumbuh. Imanku bertumbuh sekalipun tubuhku semakin merosot. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kemampuan untuk menerima hal-hal yang bersifat rohani. Terima kasih karena Engkau memberikan kami pikiran-pikiran Kristus menguasai
baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau melawat kami supaya kami semua diberkati, kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kiranya yang sudah memberikan sumbangan, berpartisipasi sehingga tampilan di depan kita sudah berubah, saudara. Terima kasih banyak. Dan saya belum kasih laporannya, tetapi nanti minggu depan akan saya berikan laporan karena masih ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, yaitu bagian atas yang atap yang di ruang tengah itu sudah ambruk ke bawah, jadi memang harus diganti atap, dan saya pikir lebih baik kita ganti dengan baja ringan. Jadi kami sudah beli bahannya, dana-dana yang Bapak Ibu sumbangkan untuk renovasi kita sudah pakai sebagian di sini, puji Tuhan sudah terpasang. Nanti minggu depan saya akan bikin laporannya. Terus kalau saudara lihat loh, kok salibnya belum dipasang? Iya belum, karena itu masih basah, belum terlalu kering. Jadi kalau nanti sudah dipasang itu berat, nanti bisa jeblok, saudara. Jadi tunggu sampai betul-betul kering dulu baru dipasang. Dan saya bersyukur tukang yang mengerjakannya